Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Febrianto Prabowo dari Prodi PJKR. NPM saya 418191200133 dari Paralel 4 Fakultas Olahraga Universitas Islam Bekasi 45. Saya di sini akan menjelaskan istilah-istilah dari perkembangan pertumbuhan peserta didik atau disingkat sebagai P3D, dosen pengampun Ibu Yunita Lasmana, MPD. Mari kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah masa motorik. Tahap ini adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama perkembangan periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat atau mendengar, dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Yang kedua adalah masa praoperasional. Tahap praoperasional Piaget yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan bernalar. Kemudian, yang ketiga, operasional konkret, usia 7-11 tahun. Menanggapi tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran dan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat, operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget. Tahap ini dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus melanjut sampai dewasa. Yang kelima, efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah yang efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang keenam, kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Yang ketujuh adalah emotional quotient atau disingkat sebagai EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan sesuatu hubungan. Sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid atau sesuatu hubungan. Kedelapan adalah bakat atau attitude, merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam suatu bidang atau kemampuan seseorang tertentu, lebih dari bakat dalam bidang bahasa. Sedangkan yang lain dalam matematika, yang lain juga lagi lebih menunjukkan bakatnya dalam sejarah dan sebagainya. Yang kesembilan, pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan. Kemudian ke-10, pubertas
adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal. Hormon yang merangsang libido dan pertumbuhan, fungsinya, dan informasi ke dalam otak, tulang dan otot, darah dan kulit, rambut atau payudara, dan organ seks. Terus yang ke-11, disiplin. Merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. 12, yaitu psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Kemudian ke-13, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak teratur secara formal dalam komunikasi intrapersonal. Setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Kemudian ke-14, komunikasi intrapribadi atau biasa disebut komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan proyek atau subjek yang tidak tampak. Kemudian yang ke-15, konseling atau penyuluhan adalah proses pemberitahuan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor atau pembimbing. Biasanya kepada individu yang mengalami sesuatu masalah disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kemudian 16, yaitu tambula rasa atau merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seseorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan. Biasanya dengan kata lain, tanpanya adalah kosongnya pikiran, dan seluruhnya sumber pengetahuan tersebut diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indranya terhadap dunia di luar dirinya sendiri. Kemudian ke-17, bully adalah pola perilaku bukan insiden yang terjadi sekali atau dua kali pada anak-anak yang melakukan bully. Biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, tinggi, seperti anak-anak yang lebih kuat atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Kemudian yang ke-17, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar ataupun yang salah. Merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Kemudian psikomotorik ke-18. Psikomotorik adalah dominan yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani. Keterampilan motorik tersebut biasanya kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksananya. Ke-19 adalah kompetisi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kemudian ke-20 adalah model stimulus atau biasanya respon adalah karakteristik
satuan statistik sebagai model kotak hitam yang memprediksi respon kuantitatif terhadap stimulus kuantitatif, misalnya yang dikelola oleh peneliti. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.